Mas Kaisang Pangarep yang sedang diperbincangkan dan dicari-cari akhirnya muncul juga di kantor DPP PSI Tanah Abang, Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Namun, meski muncul di hadapan publik, putra bungsu Presiden Joko Widodo ini tidak berkomentar apapun. Di sisi lain, KPK kini menyebut Kaisang tidak perlu buru-buru ke KPK untuk klarifikasi. KPK juga telah mengalihkan laporan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi menjadi laporan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Ada apa ini? Benarkah KPK dalam tekanan? Isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Terkait isu tersebut, Direktorat Gratifikasi ini tidak berhenti. Mereka tetap mengumpulkan data-data, mereka tetap mengumpulkan bahan-bahan untuk disuplai ke teman-teman di Direktorat PLPM. Atas perubahan ini, KPK memastikan sikap KPK mengalihkan laporan penggunaan jet oleh Kaisang ke Direktorat PLPM KPK, tidak dipengaruhi intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Sampai saat ini, KPK masih membuka kesempatan kepada Kaisang untuk mengklarifikasi isu tersebut kepada publik. Lantas, jika laporan Kaisang sudah beralih ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, kapan hitung-hitungannya Kaisang akan dipanggil? Sebelumnya kita sama-sama mengingat ya terkait penggunaan jet oleh Kaisang. Sejauh ini KPK memperoleh laporan perihal tersebut dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan laporan dari dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Adapun MAKI dan Ubedillah Badrun membuat laporan ke KPK pada 28 Agustus 2024. Adapun menurut KPK untuk mekanisme penanganan laporan atau pengaduan, KPK akan melakukan verifikasi selama lebih kurang 1 hingga 2 hari kerja. Setelah itu, laporan akan ditelaah yang memakan waktu antara 8 hingga 14 hari kerja. Jika memenuhi syarat, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan proses pengumpulan bahan dan keterangan atau pengumpulan informasi yang memakan waktu hingga 30 hari. Jika melihat dari lini waktu ini, berarti verifikasi laporan dilakukan 30 Agustus. Kemudian penelaahan laporan selesai 13 September. Sementara proses pengumpulan informasi hingga 13 Oktober 2024. Setelah itu akan diadakan gelar perkara untuk memutuskan apakah kasus layak naik ke tingkat penyelidikan atau tidak. Bisa atau tidaknya kasus ditindaklanjuti ke proses penyelidikan didasarkan pada kelengkapan bukti awal maupun dokumen pendukung lainnya dari pihak terkait. Menurut KPK, dengan ditanganinya laporan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang oleh Direktorat PLPM, maka jangkauan pemeriksaannya akan lebih luas, terutama terkait kewenangan KPK dalam mengusut kasus tersebut. KPK tidak hanya berfokus pada dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara, tetapi juga jabatan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Terkait hal ini, peneliti Pusat Studi Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman mengatakan, dugaan gratifikasi jet pribadi oleh Kaisang sudah layak diselidiki KPK untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Penyelidikan dan juga proses hukum dapat dilakukan meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Sebab dalam banyak kasus, gratifikasi itu diterima tak langsung oleh penyelenggara negara, tetapi melalui keluarga, kolega, ataupun sanak familinya. Kini KPK harus membuktikan transaksi pembayaran antara Kaisang dengan pemilik jet pribadi. Padahal perusahaan operasional pesawat jet pribadi yang digunakan Kaisang dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat bukan perusahaan sewa. Selain itu, KPK harus mencari pemilik jet pribadi tersebut untuk mengetahui potensi yang mengarah pada konflik kepentingan atau menggunakan pengaruh dari status sebagai keluarga penyelenggara negara. Dalam hal ini, posisi Kaisang sebagai putra seorang presiden dan juga adik dari seorang wali kota. Kita tunggu sampai mana ujung polemik dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang akan menggelinding. Yang pasti saat ini KPK seolah seperti menghitung kancing, apakah akan memanggil Kaisang atau tidak? Atau justru akankah kasus ini berakhir anti klimaks dan tenggelam bersama dengan pensiunnya sang ayah Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober?